Welcome back, kembali lagi di channel Atwa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Setelah dibully habis-habisan, akhirnya di chapter ini serangan Kaido membuahkan hasil, dan hal itu cukup fatal mengenai Okiku. Lalu di sisi lain, Luffy masih berusaha secepat mungkin untuk sampai ke atas gunung tengkorak Onigashima agar bisa segera ikut mabar bareng samurai Akazaya. Iya, selain dua poin menarik itu, chapter 993 masih memiliki banyak kejutan. Oke, langsung aja. Inilah review chapter 993. Pembahasan chapter ini kita awali dari bagian judul, dan judulnya adalah Impian Negeri Wano. Judul ini sepertinya menggambarkan tentang impian para penduduk Wano di masa sekarang yang tergambar di bagian awal chapter ini. Kemudian kita beralih ke cover story, dan lagi-lagi cover story masih mengisahkan tentang keluarga BJ. Kali ini memperlihatkan prosesi pernikahan antara Gotti dan Lola. Akhirnya setelah ditolak oleh banyak pria, Lola diterima oleh Gotti. Ya, selamat ya. Cover story BJ ini benar-benar cover yang panjang, dan semoga saja segera berganti ke cerita yang lebih menarik. Kami sih berharap cover story selanjutnya akan menggambarkan keadaan keluarga Fishsmoke dan pasukan Germa Double Six setelah keluar dari insiden di Whole Cake. Ya, semoga saja. Oke, kita langsung masuk ke cerita. Bagian awal chapter 993 ini menggambarkan keceriaan para penduduk Wano dalam menyambut festival api. Tapi ternyata keceriaan yang muncul benar-benar sangat mengejutkan, karena mereka tak ceria dan bahagia atas kepemimpinan Orochi dan Kaido. Mereka malah bergembira untuk mengenang Oden Kozuki. Iya, mereka benar-benar membuat ibu kota bunga berubah 180 derajat. Yang biasanya menyanjung-nyanjung Orochi, kini benar-benar sangat menjunjung tinggi nama Oden Kozuki. Ternyata selama ini para penduduk Wano juga bersandiwara di hadapan Orochi. Mereka berpura-pura membenci Oden dan mendukung Orochi, padahal kenyataan yang ada malah sebaliknya. Dari adegan ini dapat kami tangkap jika selama ini para penduduk ibu kota bunga hidup dalam tekanan. Dan dalam waktu setahun sekali ketika seluruh pasukan Orochi pergi ke Onigashima, mereka melepaskan semua beban yang ada. Mereka bersenang-senang layaknya orang yang merdeka, walaupun hanya untuk satu hari dalam setahun. Lalu di sini mereka juga berhayal jika saat ini di Onigashima para samurai dari klan Kozuki sedang bertarung dengan Orochi dan Kaido. Iya, mereka mengatakan itu hayalan karena tak tahu kejadian sebenarnya yang sedang berlangsung di Onigashima. Kemudian scene berganti dari ibu kota bunga yang penuh keceriaan menuju ke Onigashima, tepatnya di arena pertempuran Queen versus Drix dan Zoro. Sebelumnya Drix sempat terkejut ketika melihat peluru yang digunakan oleh Queen, dan ternyata Queen memang menggunakan peluru senjata wabah. Queen menyebutnya sebagai Diamond Ash, dan efek yang ditimbulkan sangat mengerikan. Bahkan menurut kami lebih mengerikan dari peluru virus mumi yang ada di udon. Jika orang terkena peluru itu, dia perlahan-lahan akan membeku dan berubah menjadi monster. Iya, benar-benar monster, dimana akan tumbuh gigi taring yang panjang, lalu kukunya juga memanjang, hingga muncul tanduk di kepala mereka. Wah, benar-benar perubahan fisik yang mirip seperti monster. Dan ternyata tak hanya fisiknya saja yang berubah, tetapi perilaku mereka juga ikut berubah. Di sini dapat kita lihat jika para samurai yang telah berubah menjadi monster seperti kehilangan kesadaran. Mereka menyerang lawan dan kawan secara membabi buta. Lalu di sini ada juga adegan menggigit leher seperti pada film-film vampir dan juga sinetron Ganteng-Ganteng Serigala. Dan jika mengacu pada film tentang vampir itu, kemungkinan besar korban yang digigit juga akan berubah menjadi monster. Dan begitulah seterusnya hingga menimbulkan efek domino, dan seluruh orang yang ada di ruangan itu akan terkena efeknya. Peluru semacam ini tentu sangat efektif untuk membubarkan massa yang berkumpul di aula pertemuan, karena mereka otomatis akan kocar-kacir menghindari gigitan para monster vampir. Oke, kita tinggalkan lokasi pertarungan Queen versus Drix dan Zoro. Kita beralih ke lokasi Luffy berada.
Karena King sudah menempatkan banyak pasukan udara di lubang yang dibuat oleh Kaido, Luffy pun merasa melompat secara langsung ke atas sudah tak bisa dilakukan. Akhirnya dia memilih untuk menaiki satu persatu anak tangga dan melewati beberapa lantai untuk sampai ke atas. Namun perjalanan Luffy terlihat masih jauh. Saat ini dia ada di bagian B1 dan masih ada 5 lantai lagi sebelum sampai ke puncak. Lalu para kru Kaido tentu tak membiarkan Luffy lewat begitu saja. Kali ini ada seorang Gifters Gorilla bernama Briscola yang menghadang perjalanan Luffy. Gifters Gorilla ini terlihat cukup aneh. Ya tak kalah aneh sih dengan perubahan-perubahan Gifters yang lain. Di sini ada tubuh gorila yang tumbuh di bagian tangan kiri si Gifters. Kemudian si Gifters Gorilla berusaha menghalangi perjalanan Luffy dan Sanji. Lalu untuk menghemat waktu dan tenaga Luffy, Sanji lah yang menghajar Gifters Gorilla itu. Namun Luffy tak puas dengan serangan Sanji. Dia ingin menghajar Gifters Gorilla dengan tangannya sendiri. Tapi Sanji mencegah Luffy karena hal itu akan buang-buang waktu dan juga tenaganya. Mereka berdua pun sempat beradu mulut karena Luffy masih tetap ingin bertarung. Lalu saat Luffy dan Sanji sedang beradu mulut, tiba-tiba muncul serangan yang cukup kuat menghantam Gifters Gorilla dan menghempaskannya ke atas. Ternyata serangan itu berasal dari Jinbe. Luffy pun terbantu dengan hal itu. Dia segera lari ke atas untuk menghajar Kaido. Iya, kita tinggalkan Luffy dan semoga dia bisa segera sampai ke puncak. Sekarang kita beralih ke lantai dasar, di mana ada Momo dan Shinobu yang masih berlari menjauhi Yamato. Nah, pada adegan itu ternyata ada seekor kucing yang mengawasi. Kucing itu memakai kertas bergambar mata yang sama dengan mata milik Boa Huang. Dan ternyata itu memang salah satu kemampuan dari Boa Huang. Dia terlihat bisa berbagi penglihatan dengan si kucing. Dan kemudian tubuh aslinya muncul di dekat King untuk melaporkan situasi yang ada. Lalu kemudian di sini Boa Huang memberikan laporan kepada King bahwa ini adalah pertempuran untuk kebangkitan klan Kozuki dan mereka berencana untuk menjadikan Momonosuke sebagai shogun negeri Wano. Akhirnya King paham dengan situasi yang ada bahwa Momonosuke adalah keberadaan yang harus segera dilenyapkan. Dia pun memberi perintah kepada seluruh Tobiropo untuk mengincar Momo agar tujuan para samurai bisa digagalkan. Nah, di sini kelompok Sasaki lah yang berhasil menemukan Momo terlebih dahulu. Mereka pun melakukan serangan ledakan ke arah Momo dan Shinobu. Beruntung Shinobu masih bisa menghindari serangan itu. Namun serangan susulan yang berupa panah tak bisa dihindarinya. Punggung Shinobu pun tertancap beberapa anak panah. Lalu salah satu anak buah Sasaki berusaha memberikan serangan pamungkas. Namun serangan itu berhasil dihentikan oleh ayah jadi-jadiannya Momo, yaitu Yamato. Dia menghajar anak buah Sasaki hingga tumbang. Melihat hal itu, Sasaki pun bersiap untuk bertarung dengan anak bosnya itu. Tampaknya pertarungan antara tim Sasaki versus Yamato tak bisa dihindari lagi. Oke, lanjut. Kali ini scene berganti ke atas gunung tengkorak Onigashima. Di sini naga Kaido masih terkapar setelah menerima serangan beruntun dari para samurai Akazaya. Para samurai Akazaya pun tak berniat mengendorkan serangan. Mereka langsung maju untuk kembali menghajar Kaido. Namun makhluk terkuat di One Piece itu sudah mendapatkan kesadarannya kembali. Dia pun segera bangkit. Dalam proses bangkit itu, Kaido mengingat saat-saat pertarungannya dengan Oden. Tepatnya ketika Oden melukai perutnya. Kaido pun menyadari jika serangan para samurai Akazaya tak sekuat Oden. Walaupun berhasil melukainya, tapi tetap saja tak ada luka yang sesakit pemberian Oden. Kemudian Kaido segera bangkit. Dia kembali meraung dan kemudian menghempaskan serangan pisau angin dari mulutnya. Sekilas pisau angin yang dilepaskan Kaido mengingatkan kami pada serangan Rankyaku milik CP9. Ya, efek yang ditimbulkan juga sama sih, yaitu efek tebasan yang kuat. Dan secara tak terduga, serangan Kaido itu berhasil mematahkan pedang milik Okiku, bahkan hingga membuat lengan Okiku terlepas dari tempatnya. Iya, cerita di sini sudah semakin menegangkan karena Kaido sudah berhasil membuat serangan yang fatal bagi samurai Akazaya, setidaknya kepada Okiku. Tapi tenang, dalam pasukan aliansi ada Dr. Lau yang ahli tentang sambung menyambung.
Jadi ya, menurut kami masih ada kesempatan bagi Aokiku untuk memulihkan lengannya seperti semula. Lalu sampai di sini naga Kaido terlihat sudah bisa mengeluarkan 3 elemen alam, yaitu api, petir, dan juga angin. Wah, apakah ada elemen lain yang masih bisa digunakan oleh Kaido? Ya, misalnya elemen air dan tanah, biar sekalian Kaido jadi avatar. Hai. Oke, sampai di sini aja review chapter kali ini. Jika ada tambahan, kritik, dan saran, bisa Nakama sampaikan di kolom komentar. Dan selamat sarapan. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga Nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Yo!